saat saya dinikahkan di usia umur 18 tahun, masuk 19 tahun, di usia begitu muda, di mana saat saya harus masih mengecap masa remaja saya, tapi saya harus mengorbankan diri saya menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu bukan hal yang mudah buat saya untuk menjalaninya, seorang wanita yang usianya masih muda dan harus menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga. Tapi karena orang tua, karena saya tahu saat di dalam orang Muslim itu mengajarkan bahwa harus surga ada di telapak kaki ibu, dan disitulah saya sering mama saya harus melaporkan saya bahwa saya harus mengikuti apapun yang perkataannya, dan saya juga anak yang mau taat, takut sama orang tua karena saya menghormati orang tua, saya menghormati mama saya. Akhirnya perjalanan itu saya harus ikut, saya harus di usia muda itu saya harus menjadi seorang ibu rumah tangga. Dimulailah dari cerita ini, saya punya rasa sakit, yang saya punya rasa dendam, yang punya saya amarah, kecewa yang luar biasa kepada orang tua saya, terkhusus mama saya. Shalom teman-teman yang terkasih. Bagaimana kabar teman-teman semua? Semoga kita dalam keadaan sehat dan kita terus ada dalam perlindungan Tuhan. Ya teman-teman, jumpa lagi bersama saya di channel Diam News. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada teman-teman semua yang selalu mendukung perkembangan channel ini. Kiranya Tuhan Yesus senantiasa memberkati kita semua. Ya teman-teman, dalam video kali ini kita akan kembali menyaksikan lagi kesaksian dari seorang murtadin. Dalam kesaksiannya ini dia menceritakan bahwa dulunya dia mengalami kepahitan, merasakan dendam kepada orang tuanya karena ia dinikahkan di usia yang masih sangat muda. Dalam perjalanan keluarganya juga, rumah tangganya, dia mengalami pergumulan, masalah demi masalah yang terjadi dalam keluarganya. Akhirnya ia berpisah dengan suaminya. Dan bagaimana kemudian ia meninggalkan keyakinan lamanya dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dalam hidupnya. Ya penasaran? Mari kita sama-sama saksikan kisah selengkapnya dari cuplikan video berikut ini. Oleh sebab itu, siapkan hati agar apa yang kita dengarkan boleh memberkati kita dan iman kita juga semakin teguh di dalam ikut Tuhan. Selamat menyaksikan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom, Assalamualaikum. Terima kasih waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk bersaksi. Ini suatu momen yang sangat-sangat bagi saya sangat luar biasa, menyaksikan perjalanan kehidupan saya sampai menjadi seorang anak Tuhan, seorang hamba Tuhan yang saat ini. Terima kasih. Nama saya Fitri Ruta Elizabeth. Saya berasal orang tua saya, mama saya orang Makassar, bapak saya orang Bugis. Puji Tuhan, saya dilahirkan, saya dibesarkan dengan dengan iman, dengan kehidupan rohani yang sangat luar biasa, yang sangat ketat, karena saya tahu ibu saya adalah seorang yang fanatik dalam agama, yang mengajarkan begitu luar biasanya sebagai seorang muslim bagaimana saya harus beradaptasi, dan setiap hari saya diajarkan, dididik oleh orang tua saya orang tua yang hebat semua, orang yang luar biasa, mengajarkan, mendidik saya dari kecil, mengenalkan agama Islam, mengenalkan bagaimana kita harus sholat, bagaimana kita harus berpuasa, bagaimana kita hidup di dalam yang kebenaran. Tapi saya tidak pernah membayangkan kalau saya di titik akhirnya saya akan menjadi seorang hamba Tuhan. Tuhan Yesus itu luar biasa, Tuhan itu yang penuh kasih. Saya menyaksikan bahwa bapak saya dilahirkan, dibesarkan di sebuah kota di Kalimantan Timur. Bapak saya seorang pekerja bagian ini perusahaan. Ibu mama saya seorang guru. Tuhan itu luar biasa. Hari ini saya bisa di sini semua karena Tuhan. Saya bisa menjalani seluruh kehidupan saya semua karena Tuhan. Saya 3 bersaudara, saya anak pertama. Kebetulan adik saya laki-laki, nomor 2, yang ketiga
adalah perempuan. Mereka semua berbeda tempat dengan saya. Dulu waktu kecil saya hidupnya bahagia bersama orang tua saya dengan sukacita, dengan begitu indahnya. Saya tidak terbayangkan kedepannya akan banyak hal yang harus aku lalui. Orang tua saya mengajarkan begitu luar biasanya bagaimana kita harus sembahyang, bagaimana saya harus ke masjid, bagaimana saya terdidik. Saya dididik dengan sangat ketatnya. Saya harus mengaji, saya diharuskan belajar mengaji dari kecil. Saya sudah mengaji karena kebetulan mama saya adalah seorang guru mengaji. Di rumah saya, orang tua saya mengajarkan banyak sekali orang mengaji. Jadi saya sudah terdidik dari kecil, sholat, mengaji, berpuasa, itu adalah sudah terbiasa dari hidup saya. Dari saya masih kecil sampai saya besar. Mungkin saya tidak tahu, di dalam perjalanan kemudian saya ada orang tua saya merantau ke suatu kota di Indonesia ini, dan disitulah saya bersekolah di SBA Kristen, tempatnya orang Kristen. Dan saat itu saya satu-satunya yang muslim di tempat di sekolah itu. Awalnya saya pikir cuma sekolah saja, tetapi mungkinlah disitulah perjalanan yang Tuhan mulai mengenal. Saya mulai belajar Alkitab sebenarnya di sekolah itu. Dan saya sudah ikut-ikut, kalau di sekolah ada vokal grup untuk Natal, saya ikut. Apapun kegiatan mereka, saya ikut. Tapi saya tidak pernah tahu kalau saya akhirnya akan menjadi seorang anak Tuhan, seorang pengikut Tuhan Yesus Kristus. Saya tidak pernah tahu kalau perjalanannya harus seperti itu. Karena jujur waktu saya sekolah di SBA Kristen, ada sukacita berjumpa dengan orang-orang Kristen, itu luar biasa. Saya sangat sukacita, saya sangat bahagia bersama-sama dengan mereka, dengan anak-anak Tuhan. Dan akhirnya saya tidak tahu, dan inilah mulai perjalanan saya merasakan orang tua saya menikahkan saya di umur saya 18 tahun. Inilah mulai kepahitan saya, mulailah persoalan kehidupan saya, kehidupan yang akhirnya saya mengenal Tuhan Yesus. Tuhan itu luar biasa. Akhirnya saya dinikahkan dengan mama saya di umur saya 18 tahun. Di saat saya masih mau berjalan dengan teman-teman, saya masih ingin bersekolah, saya ingin bersama dengan teman-teman, tapi saya dinikahkan dengan orang tua saya di saat saya sangat-sangat ingin seperti orang lain, karena saya merasa saya bisa seperti orang lain. Saya ingin berkuliah, saya ingin sekolah tinggi, saya ingin memberi yang terbaik. Tetapi impian itu terputuskan, terpatahkan dengan saat saya dinikahkan di usia umur 18 tahun, masuk 19 tahun, di usia begitu muda, di mana saat saya harus masih mengecap masa remaja saya, tapi saya harus mengorbankan diri saya menjadi seorang ibu rumah tangga. Itu bukan hal yang mudah buat saya untuk menjalaninya, seorang wanita yang usianya masih muda dan harus menjalani hidup sebagai ibu rumah tangga. Tapi karena orang tua, karena saya tahu saat di dalam orang muslim itu mengajarkan bahwa harus surga ada di telapak kaki ibu. Dan disitulah saya mama saya harus melaporkan saya bahwa saya harus mengikuti apapun perkataannya. Dan saya juga anak yang mau takut sama orang tua, karena saya menghormati orang tua, saya menghormati mama saya. Akhirnya perjalanan itu saya harus ikut, saya harus di usia muda itu saya harus menjadi seorang ibu rumah tangga. Dimulailah dari cerita ini, saya punya rasa sakit, yang saya punya rasa dendam, yang punya saya amarah, kecewa yang luar biasa kepada orang tua saya, terkhusus mama saya. Seharusnya saya bisa berjalan, seharusnya saya bisa bersama teman-teman mengecap masa remaja, berjalan dan berprestasi. Kebetulan puji Tuhan, waktu saya sekolah, saya bisa memberi yang terbaik buat sekolah itu. Jadi saya punya kerinduan dan sangat di hati saya cuma untuk
bagaimana saya bisa juga berhasil, bagaimana saya bisa menjadi orang yang luar biasa, menjadi bisa kuliah, bisa menjadi seorang sarjana. Karena di tahun 90 itu sangat luar biasa kalau orang bisa menjadi seorang sarjana dan sangat susah. Tetapi cita-cita itu terkandaskan karena saya harus menikah di umur masih usia muda saya dinikahkan. Saya tidak tahu akhirnya inilah ceritanya yang aku harus merasa kepahitan dan merasa dendam akhirnya kepada orang tua. Akhirnya saya kecewa juga dengan pasangan hidup. Saya dinikahkan umur 18 tahun saat saya masih kecil, saya masih muda sekali. Di dalam pernikahan itu tidak berjalan nyaman. Orang pasangan hidup saya ini mantan suami saya, kebetulan saya sudah bercerai. Saya seorang janda, saat ini saya sudah bercerai dengan suami saya yang saya di masa muda saya ini, yang saya menikah ini saya sudah cerai. Kebetulan saya sekarang seorang janda. Saya berpisah karena saya tidak sanggup lagi menjalani hidup yang begitu menyakitkan, yang tidak pernah menghargai saya sebagai seorang istri, tidak pernah menghargai saya sebagai seorang wanita. Suami saya kebetulan dia seorang aparat di satu instansi. Saya punya anak saya ada 4 orang. Anak pertama perempuan dan 2, 3, 4 laki-laki. Sekalipun mungkin selama 20 tahun saya berjalan bersama, saya belajar untuk mencintai suami saya, tetapi gagal. Saya gagal. Sekalipun saya menikah bukan karena dasar cinta, tapi karena dasar keinginan orang tua. Di dalam perjalanan itu terlalu banyak yang menyakitkan. Saya tidak pernah tahu kalau saya dinikahkan karena ada maksud yang tertentu. Mungkin saya tidak bisa menceritakan terlalu dalam untuk itu semua. Saya cuma bisa menyatakan bahwa terlalu sakit. Sebagai seorang wanita dan suami saya pikir dia orang baik-baik. Saya pikir dia orang benar. Saya pikir dia mencintai saya. Sekalipun mungkin saya awalnya tidak mencintainya dan saya mau belajar untuk mencintainya karena saya sudah menikah. Tetapi di dalam perjalanannya itu menyakitkan, sangat menyakitkan. Sebagai seorang wanita yang diselingkuhi, yang menikah bukan karena faktor memang dasarnya mencintai saya, dia tidak mencintai saya dengan sepenuh hati. Tapi karena ada maksud lain yang tersembunyi dari balik itu. Di dalam perjalanannya, saya mengetahuinya. Di saat saya sudah berjalan, saya mengetahui kalau ada sesuatu yang tidak benar. Dan saya tidak merasakan bahwa kita ini menjadi suami istri yang benar. Saya tidak merasakan seperti istri-istri yang lain. Berjalan dengan baik, bahagia, disayang dengan sepenuh hati. Saya tidak dapat sama dia makanan. Dia suka main judi, dia suka berselingkuh. Mungkin ada yang saya tidak bisa ungkapkan di tempat ini, yang sangat mendalam. Karena perselingkuhannya itu sangat menyakitkan. Sampai saya tidak pernah dianggap sebagai seorang perempuan. Saya tidak pernah, walaupun jujur, saya dinafkahi. Anak saya 4, tapi saya tidak merasakan seperti wanita yang lain. Saya tidak pernah dihargai. Dan tidak pernah diposisikan yang sebenarnya sebagai seorang istri. Selama 20 tahun, saya belajar untuk mencintai suami saya. Tetapi itu gagal. Dari masih kecil anak-anak saya sudah punya inisiatif untuk pergi, untuk minta bercerai. Tapi tidak pernah diizinkan. Dan saya masih mikir anak-anak saya masih kecil. 4 orang anak yang Tuhan beri kepada saya. Itulah titipan yang terbaik, terindah dari Tuhan untuk saya. Saya untuk belajar bertahan dalam rumah tangga yang hancur, yang tidak tahu mau kemana, mau gimana. Saya harus menghadapi setiap perempuan-perempuan yang menjadi selingkuhan suami saya. Dan saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah memberontak. Saya mau lari. Jujur. Roh bunuh diri juga ada. Saya ingin saya punya hancur hidup saya. Saya belajar untuk menata hati saya. Belajar untuk hidup sebagai istri yang benar. Hidup sebagai istri yang baik. Sebagai menjadi ibu, saya bawa anak-anak saya dalam kebenaran. Saya bawa anak-anak saya mengenal Tuhan. Berjalan
seperti pergi sekolah, mengajar mereka untuk berpendidikan, saya melakukan semuanya dengan baik sebagai seorang ibu. Karena tadi saya ingin rumah tangga saya seperti orang yang lain juga. Tetapi itu tidak terjadi. Karena saya harus bersendiri yang harus mengatur anak-anak saya. Saya bawa anak saya antar sekolah tiap hari, ke sekolah 4 orang anak ini. Saya besarkan sendiri. Saya tidak bergantung kepada siapapun. Karena saya tahu mereka adalah titipannya Tuhan. Jujur, saya pernah punya roh membunuh mereka. Saya pernah punya kepingin membunuh mereka. Setelah membunuh mereka, saya juga bunuh diri. Karena saya tidak sanggup dengan kepahitan yang saya tidak sanggup dengan sakit yang luar biasa yang saya rasakan. Karena saya tidak terpaparkan sebagai seorang istri yang sebenarnya. Saya tidak bisa melakukan sebagaimana seorang istri yang sebenarnya. Saya tidak merasakan kasih sayang seorang suami. Saya tidak merasakan kasih sayang seorang imam dalam rumah tangga saya. Merasa kepahitan yang semakin menjadi dan menjadi terus. Ada aib yang harus saya rasakan. Saya pikir saya karena sesakit ini saya bawa sampai mati. Loh, bunuh diri saya ada. Di titik terendah dan titik terakhirnya, akhirnya saya diusir. Saya diusir 20 tahun saya berjalan bersama dengan mantan suami saya. Karena satu kesalahan yang saya lakukan, saya pulang terlambat, pulang ke rumah. Kebetulan saya bekerja. Hari itu memang saya pulang kerja, tapi saya bersama teman-teman. Karena memang rumah tangga saya sudah tidak benar. Saya lebih nyaman untuk di luar daripada saya ada di dalam rumah. Daripada saya bertemu dengan suami saya. Maka saya lebih memilih untuk sering ada di luar, sering bekerja dengan kesibukan saya. Dan titik terakhir, saya diceraikan, saya diusir dari rumah karena kesalahan saya pulang terlambat. Pakaian saya dibuang, karena saya pulang terlambat. Tiba di diri saya lagi, saya pulang ke rumah. Rumah saya, pakaian saya sudah di luar, sudah dibuang semua. Dan saya diusir jam 1 malam untuk pergi. Tetapi saya tetap bertahan, karena saya pikir mungkin masih bisa diperbaiki. Walaupun rasa sakit ini sudah terlalu ada, tapi saya memikir anak-anak saya. Saya mau bagaimana ada 4 orang anak ini. Saya tidak mau juga anak saya jadi anak yang broken home. Saya tidak tahu saya harus berbuat apa. Tujuan saya senang diceraikan. Saat malam itu saya sudah ditalak langsung oleh suami saya. Karena dari orang Islam, suami mengatakan talak, kita istri sudah talak, sudah cerai. Tapi saya masih bertahan malam itu untuk ada di rumah. Sampai esok pagi, saya tidak pernah tidur. Saya bangun sholat seperti biasa. Saya bangun untuk buat sarapan pagi, buat anak-anak, buat mantan suami saya. Saya pikir, tak tahu esok pagi dia bisa balik. Sekalipun jujur saya senang. Saya sangat senang, sangat bahagia diceraikan. Karena ini sudah keinginan saya sudah begini lama. Tapi yang saya pikirkan adalah anak-anak saya. Saya tidak bisa egois. Walaupun saya rasa sakit. Ternyata esok pagi anak-anak bangun, kita pada makan. Ayahnya anak-anak belum bangun. Setelah dia bangun, dia melihat saya masih ada di dalam rumah. Pakaian saya belum ambil, saya tidak ambil sama sekali. Yang keluar dibuang semua, saya biarkan rumah begitu saja. Dia mulai marah dan menangis. Dia mengatakan anak-anak saya makan cepat sudah, dan kasih masuk ibumu punya pakaian semua di dalam karung. Jangan ada lagi di sini. Dia tidak melihat saya lagi. Sangat miris sekali. Selama 20 tahun saya berjalan, selama 20 tahun saya menderita bersamanya, menerima semua apa yang dia perbuat kepada saya. Tapi setelah saya malam itu dia membuang saya seperti sampah, kotor. Seperti dia melihat saya mungkin berselingkuh di luar sana. Dia mengatakan saya selingkuh. Sekalipun saya pahit dalam rumah tangga saya tidak pernah terpikirkan untuk selingkuh. Karena saya pikir 4 orang anak saya. Sangat saya sayangi anak-anak saya. Dan satu, saya takut sama Tuhan. Akhirnya saya memutuskan untuk saya pergi dari rumah. Saya pergi dari rumah untuk ngekos di tempat di rumah. Yang ngekos di rumah yang lain. Tanpa satupun keluarga yang tahu, tanpa orang tua saya tahu.
eee, tidak ada yang tahu kalau saya sudah pergi dari rumah, saya sudah pisah dari ayahnya anak-anak, saya sudah diceraikan. Saya diam karena saya pikir masih ada mungkin masa baik. Walaupun sakit saya terlalu sakit, tapi saya masih memikirkan anak-anak saya. Saya tidak bisa egois. Tetapi dalam perjalanan itu memang tidak ada. Saya selalu disudutkan. Saya pergi dengan anak-anak mencari tempat ngekos. Selama berapa bulan saya ada di kos bersama anak saya membawa 2 orang anak, yang 2 orang saya kasih tinggal karena saya tidak bisa bawa mereka semua. Akhirnya orang keluarga tahu semua kalau saya sudah tidak tinggal lagi, tidak serumah lagi dengan suami saya. Mereka akhirnya keluarga membawa saya kembali ke rumah keluarga, saya tidak boleh ngekos. Kata mereka, "Rumah banyak, keluarga banyak, kenapa kamu harus ngekos, Bob? Kenapa kamu harus lari sendiri? Kenapa kamu harus" apa kan saya orangnya, mmm, tidak suka orang lain mencampuri urusan rumah tangga saya. Saya mau rumah tangga saya yang bisa menyelesaikan sendiri tanpa ada keluarga dan orang tua pun yang tahu. Tapi ceritanya lain, akhirnya keluarga keluarga tahu semua, dibawalah saya ke rumah keluarga dan akhirnya, mereka ingin memperbaiki kembali, tapi mereka punya salah. Saya mau cinta itu tulus, saya mau orang yang mencintai tulus mencintai, saya memang layak dicintai, saya layak disayangi. Sebagai seorang perempuan, sebagai seorang istri, saya mau yang seperti itu. Tetap saya tidak mau pakai guna-guna, pakai apapun, saya tidak mau karena 20 tahun saya berjalan. Saya menikah umur 20 tahun itu bukan hasil dari hati, tapi dari guna-guna yang membuat saya bingung sendiri. Dari orang yang saya tidak cintai, kenapa saya harus menikah dan saya ngikut. Saya diapakan, saya dibuat apa, saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah marah. Saya tidak pernah marah pada suami saya. Mungkin saya marah sampai mama saya sendiri mengatakan, mereka semua keluarga heran. Tidak pernah saya bertengkar, dilihat bertengkar dengan suami saya. Mantan suami saya, ayahnya anak-anak. Tapi akhirnya kami berpisah. Karena selalu saya menjaga uh, rumah tangga ini, dalam rumah tangga bahwa rumah kita tangga ini baik-baik saja. Walaupun rumah tangga ini sudah hancur. Dari awalnya sudah hancur. Dari pernikahan kita sudah mulai belum punya anak sudah hancur. Tapi saya berjalan untuk bisa memperbaiki semua, bisa berjalan. Sekalipun pahit itu, rasa sakit itu saya telan, saya simpan 20 tahun. Tidak ada yang saya kasih tahu kalau saya sakit. Saya setiap malam menangis, setiap malam saya datang bersujud, di tengah malam saya datang berdoa kepada Tuhan. Saya berpuasa, jujur. Di tahun itu, di tahun 2017, bulan puasa itu, dengan doa isi doa saya sepanjang bulan Ramadan, saya cuma meminta berpisah. Karena saya sudah tidak kuat lagi. Saya sudah tidak sanggup lagi. Saya terlalu sakit sebagai seorang perempuan. Terlalu sakit. Di hati saya, di pikiran saya cuma mau bunuh diri. Saya mau gila saja. Saya tidak punya pikiran yang lain lagi. Ini terakhir yang terlalu sakit. Akhirnya saya putuskan untuk pergi. Tanpa saya lari. Tanpa ada keluarga yang tahu, tanpa anak-anak ada yang tahu. Tidak ada yang tahu kalau saya pergi. Awalnya saya pergi mau ke Papua. Kebetulan adik perempuan saya ada di Papua. Tetapi saya tidak ingin ke sana. Saya memilih tempat yang saat ini saya pilih. Tuhan yang bawa saya ke sini. Tuhan yang bawa ke tempat ini. Di sinilah saya mengenal Tuhan Yesus. Saya berangkat ke kota ini dengan tidak membawa apapun. Tidak punya uang dan tidak punya apa-apa, cuma 2 lembar pakaian yang saya bawa pergi dari tempat sana Makassar ke tempat ini. Bukan hal yang mudah. Saat kita sampai dari atas dan saya terjatuh terpuruk sekali. Saya sampai di sini bisa ngebayangkan saat kita keluar, kita pergi ke suatu tempat dan tidak punya uang. Tapi Tuhan itu luar biasa. Bisa membawa saya, dipertemukan saya dengan orang-orang baik.
dipertemukan saya dengan orang-orang benar. Sekalipun saya belum mengerti. Saya sampai di kota Kupang dalam suatu belum tidak ada perencanaan, tidak punya sepeser uang, cuma baju 2 lembar, tidak punya apa-apa, tidak punya ijazah yang saya harus bisa, mungkin saya harus kerja di sini atau bagaimana, tidak ada. Saya cuma modal nekat sampai di kota ini. Tapi Tuhan itu luar biasa. Dia pertemukan aku dengan sahabat SMA aku. Dia memberikan saya tempat. Keluarganya menerima saya untuk hidup, untuk sama tinggal dengan mereka. Tuhan itu luar biasa. Penyedia segalanya. Di dalam perjalanan saya sampai di tempat ini. Itu tidak mudah karena saya tidak punya tujuan hidup. Saya harus bagaimana sampai di sini. Saya pikirkan anak-anak saya. Jujur, komunikasi semua saya hilangkan. Saya sampai di sini, nomor saya semua saya ganti. Agar tidak satu orang pun bisa menghubungi saya. Itu satu yang keputusan buat saya meninggalkan mereka karena saya tidak pernah terlepas dengan Tuhan. Bayangkan kalau saya bertahun-tahun dari umur saya masih muda sampai umur saya yang sekarang baru bisa terlepas dari mereka. Itu bukan keputusan yang mudah buat saya meninggalkan anak-anak saya. Dan saya pikirkan anak-anak saya sudah besar, anak-anak saya sudah dewasa. Saya sudah pergi, saya pergi mungkin ada keputusan yang bisa mereka ambil. Jujur, ketakutan saya takut tidak diakui sebagai seorang ibu buat anak-anak saya. Tapi Tuhan itu baik. Selama saya sampai di sini, saya berjalan, saya bekerja, mencari sesuap nasi dengan jualan. Saya jualan kue, ada orang kasih saya uang untuk modal 100.000, saya jualan kue. Dan itulah yang saya pakai. Saya 1.000 setiap hari, saya berapapun, saya bisa makan, saya bisa bagi dengan orang yang punya, dengan kakak, saudara punya orang tua, untuk kita bisa makan. Tuhan itu baik. Sekalipun saya masih gelisah, saya masih bosan. Saya mau bagaimana? Tuhan, saya setiap hari menangis. Saya datang bersujud di hadapan saya, sembahyang terus, saya sembahyang. Tidak pernah lalai 5 waktu saya. Karena dari kecil saya diajarkan untuk sholat. Saya tidak pernah lalai. Saya tetap berpuasa. Di dalam perjalanannya itu, Tuhan itu luar biasa. Saya disinilah mulai perjalanan hidup saya. Mengenal Tuhan Yesus. Karena Tuhan tahu hati saya terlalu hancur. Hati saya terluka. Untuk tidur malam pun saya tidak bisa. Karena saya pikirkan semuanya. Ketakutan. Hampir-hampir depresi mungkin bagi saya. Mungkin saya hampir mau gila. Tapi Tuhan itu luar biasa. Saya yang tidak kenal Tuhan. Akhirnya inilah perjalanan hidup kesaksian saya. Di suatu hari, di saat saya mau pergi berjualan kue, itu hari ini. Saya berjumpa di jalan dengan seorang nenek-nenek tua. Dia minta tolong untuk saya bawa dia ke gereja. Disitulah awal permulaannya. Akhirnya saya putuskan untuk membawa dia ke gereja walaupun dengan banyak pertimbangan. Karena seorang muslim sangat dilarang untuk menginjak gereja. Dan keputusan itu cukup lama yang saya ambil. Akhirnya saya membawa oma ini ke gereja. Pas hari saya tidak pernah ketemu orang tua itu. Saya tidak pernah berjumpa sampai hari ini kembali. Saya antar dia sebelum COVID. Sebelum COVID itu, saya bawa dia ke gereja. Di tempat ini. Saat dia masuk, saya kasih masuk dia, saya kasih duduk oma itu di gereja. Dan saat itu, suara Tuhan terdengar di telinga saya. Memanggil nama saya. Fitri, suatu hari nanti, kamu akan datang ke tempat ini. Kamu bersujud, kamu memujiku, kamu menyembahku. Saya kaget. Dan saya cepat-cepat keluar dari gereja. Dan saya pergi ke tempat jualan saya. Jujur, saat dengar suara itu, saya menolak. Saya masih mengatakan bahwa agama saya agama yang terbaik.
Karena didikan saya dari kecil mengatakan Islam adalah yang terbaik. Tidak ada agama yang terbaik daripada Islam. Karena di situ saya masih menolak suara itu. Saya berusaha untuk menolak suara itu yang memanggil saya. Di dalam perjalanan, saya tetap dengan kegiatan saya tetap jualan, saya tetap bersembahyang, saya tetap sholat 5 waktu. Dan saya tidak sadari, ternyata selama setahun saya ada di kamar, di tempat mana teman saya punya rumah saya tinggal, di mana saya bersujud setiap hari selama 5 waktu itu. Ternyata saya tidak pernah melihat ke atas. Di dinding kamar itu ternyata ada gambar Tuhan Yesus yang sedang berdoa. Saya tidak pernah tahu. Saya tidak pernah sama sekali. Dan saat saya mulai melihat ke atas, begitu tenangnya jiwa saya. Saya baru melihat fotonya saja Tuhan Yesus. Hati saya sudah tenang. Tapi saya berusaha mengelak. Saya berusaha mengelaknya tidak. Saya tidak kenal Tuhan Yesus. Saya tidak tahu siapa Tuhan yang saya tahu. Tuhan Yesus, Tuhan Yesus apa? Tuhan Yesus, Tuhan orang Kristen yang disalib. Kalau dulu saya mengatakan, kalau hanya saja tidak bisa menyelamatkan dirinya sendiri, apalagi orang umatnya, apalagi jemaatnya. Itulah perkataan saya dulu. Sebelum saya mengenal siapa Tuhan Yesus. Akhirnya, jujur saya kenal Tuhan Yesus secara pribadi saya. Tidak seorang pun yang mengenalkan tentang Tuhan Yesus kepada saya. Mengenalkan bahwa Tuhan Yesus begini-begini saya tidak pernah dikenalkan. Mungkin waktu saya sekolah, tapi itu saya terlupakan, tidak sama sekali ada di pikiran saya. Bagaimana tentang Tuhan Yesus yang saya tahu, dia Tuhan yang orang Kristen yang disalibkan. Akhirnya, saya diproses dengan Tuhan. Saya akhirnya tidak berjualan lagi. Saya bekerja di suatu yayasan di tempat ini, di kota ini. Di situ saya diproses terus dengan Tuhan. Karena sejak saya sholat, saya tidak bisa menyebut apa-apa. Yang ada terlintas cuma Tuhan Yesus. Yang ada di hati saya cuma Tuhan Yesus. Dan saya tidak mampu. Saya tidak bisa berdoa seperti yang saya biasa saya lakukan. Saya jadi bingung sendiri. Tuhan, kenapa saya seperti begini? Saya juga berpuasa. Tapi tetap saya sampai bingung. Tuhan, apakah saya punya puasa ini benar? Saya seorang Muhammad, pengikut Muhammad. Yang fanatik, keluarga saya fanatik. Yang sangat membenci orang Kristen yang bilang kafir. Bukan suatu yang mudah untuk saya mengambil keputusan. Tanpa saya mengerti siapa Tuhan Yesus. Akhirnya, satu malam, di saat saya, pekerjaan saya di yayasan adalah menjaga, merawat seorang oma yang punya yayasan itu. Rumah itu besar dan tidak ada orang. Dan saya punya jiwa penakut. Suatu malam, biasanya saya ditemani dengan ada anaknya. Dan malam itu, saya berdua saja dengan oma yang lumpuh, yang stroke, yang tidak bisa bergerak apa-apa, dan saya harus menjaganya. Di malam itu harus duduk di luar, saya harus tidur tidak di dalam kamar, saya harus tidur di luar. Dengan rasa ketakutan saya dengan rumah yang begitu besar, dan saya merasakan hal-hal yang tidak nyaman. Mungkin saya tertidur, mungkin karena sudah mengantuk saya saat saya tertidur. Saya merasakan ada seseorang yang mengangkat saya, menggendong saya, masukkan saya ke dalam kamar, dan betul saya ada di dalam kamar. Yang saya lihat, sosok itu putih, itu dah. Kalau saya dulu tak mengenal, kalau itu Tuhan Yesus. Sosok itu putih berjubah, putih yang begitu indahnya, begitu begini, begitu mengkilatnya, dan rambutnya begitu panjang. Dia duduk di samping saya, dia menidurkan saya di tempat tidur, dan memegang kepala saya. Anakku, jangan takut. Aku sudah menjagamu, aku mengasihimu, aku selalu bersamamu. Jangan pernah takut lagi anakku. Jadi esok paginya saya bangun. Saya bingung, saya sudah ada di tempat tidur. Dan sosok yang tadi itu siapa? Saya tidak tahu. Akhirnya, pagi saya telepon teman saya. Saya mengatakan, saya menceritakan mimpi saya, penglihatan saya. Saya tanya, apakah kamu itu punya
Godam, kalau orang Islam Godam adalah penjaga. Setahu kita di orang Islam itu mengatakan setiap orang punya penjaga. Dia bilang, siapa? Saya ceritakan, akhirnya dia tertawa. Tapi dia tidak mengatakan bahwa itu Tuhan Yesus. Tidak sekali pun dia mengatakan, dia bilang, oh iya, setiap orang Kristen kita anak-anak Tuhan ada yang jaga. Kami bersyukur kalau kamu sudah ada yang jaga. Tapi itu siapa? Bersyukur saja dari jangan takut lagi, dia cuma mengatakan seperti itu. Tapi hati saya bingung, ini siapa? Dan tiap malam saya harus menangis karena saya tidak bisa lagi sholat. Jujur, saya ada di atas sejadah, tapi saya tidak bisa lagi melakukan rakaat demi rakaat yang saya lakukan. Saya cuma bisa duduk, saya cuma bisa melipat tangan mengatakan Tuhan Yesus. Dan saat saya menyebut Tuhan Yesus, hati saya tenang, hati saya kayak ada sesuatu yang selama ini yang tidak ada. Sekarang kayak sukacita, kayak damai sejahtera itu ada, kayak merasa tenang sekali walaupun saya masih dalam persoalan yang membingungkan. Tapi saat saya menyebut Tuhan Yesus, damai itu, tenang itu ada. Proses demi proses yang Tuhan lakukan. Akhirnya saya setiap malam nangis. Dan akhirnya yang punya yayasan bertanya, kenapa Fitri menangis? Kamu masih ingat masa lalumu? Saya mengatakan, saya tidak ingat masa laluku. Tapi yang saya ingat, yang saya tahu saat ini, saya menceritakan semua keluh kesah saya. Saya cuma bilang, tolong ajari saya. Tolong kenalkan saya tentang Tuhan Yesus. Karena pribadi inilah yang selalu datang kepada saya. Selalu mengatakan haleluya, haleluya, haleluya di telinga saya. Sampai saya merasa bingung. Kenapa suara ini ada terus di pikiran saya? Kenapa Tuhan Yesus yang selalu ada? Sampai saya tidak tahu bersolat bagaimana, saya tidak tahu harus berdoa bagaimana. Yang saya cuma tahu saya tenang. Ada di hadiratnya Tuhan, saya tenang. Saya mengatakan Tuhan Yesus, Tuhan tolong saya. Saya cuma bisa begitu karena saya tidak mengerti. Karena saya belum tahu apa-apa tentang Tuhan Yesus. Dan tidak ada satupun yang perkenalkan saya tentang Tuhan Yesus. Akhirnya teman saya memberikan saya firman untuk menguatkan saya, dan dia berikan saya firman pamungkas. Yohanes 14 ayat 6. Akulah jalan, kata Yesus. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada sampai kepada Bapa selain daripada melewati. Tuhan mengatakan dia jalan kebenaran. Terbesit di hati saya selama ini. Setiap saya sholat, setiap rakaat itu ada surat Al-Fatihah yang saya panjatkan, yang saya naikkan, yang saya baca terus. Di mana di surat Al-Fatihah itu mengatakan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan aku jalan yang lurus. Di sini aku bertanya, Tuhan berikan aku untuk bisa mengenal. Aku tidak mengerti Tuhan. Karena di seberang, dari agama Islam mengatakan tunjukkan jalan yang lurus, tapi di sini Tuhan mengatakan akulah jalan, akulah ke jalan kebenaran dan hidup. Itu yang sudah membuat saya bingung. Akhirnya ada yang mengatakan kepada saya, belajarlah di jam 2 malam, kamu datang ke hadiratnya Tuhan dan berkata, Tuhan, aku seorang hamba yang mencari jalan yang mana yang benar. Aku bingung. Puji Tuhan. Itulah aku melihat sosok Tuhan Yesus yang saya lihat di malam ini. Juga saya tidak melihat wajahnya dengan jelas. Yang saya lihat adalah seorang yang berjubah putih, yang rambutnya panjang, rambutnya putih mencerah. Dia yang memegang tangan. Disitulah aku mulai, akhirnya saya mulai mau belajar. Saya mulai mau belajar firman, saya boleh membaca firman, walaupun saya tidak mengerti tentang firman. Saya boleh belajar membuka, walaupun saya belum mengerti. Akhirnya, dengan proses yang Tuhan berikan kepada saya mau ke gereja. Siap untuk ke gereja. Sebelum saya berangkat ke gereja, sebelum saya harus memutus untuk ke gereja, saya menerima Tuhan Kristus secara pribadi dalam pribadi saya.
Saya siap Tuhan, karena sudah tidak ada jalan. Dan Tuhan kasih saya adalah Tuhan adalah kasih. Tuhan adalah jalan kebenaran. Karena ada sosok pribadi itu, sosok itu memberikan hati saya kasih. Bagaimana saya bersama dia saya tenang. Bagaimana saya melihat wajahnya saya damai. Saya mau mencari dia. Dan akhir keputusan saya rindu untuk ada ke rumahnya Tuhan. Saya takut awalnya ke gereja. Takut saya salah. Takut saya dibilang teroris atau bagaimana. Akhirnya di tanggal 16 Agustus 2020 saya memutuskan untuk pergi sendiri. Sebelum saya bertanya dengan orang bagaimana kalau kita ke gereja. Kata mereka datang saja, kalau satu orang mereka berdiri, kalau satu mereka duduk. Akhirnya saya datang ke gereja, menyatakan diri. Bapak penonton semua yang mendengar kesaksian saya ini, yang begitu mengejutkan bagi saya, yang begitu luar biasa saat itu COVID. Saat saya datang, saya sudah melihat Tuhan Yesus ada di depan. Dia sudah mengangkat tangannya, menurutku. Saya menangis. Saya menangis. Bapak telah menunggu saya di rumahnya. Bapak yang luar biasa yang saya cuma lihat dalam mimpi saya. Dalam penglihatan saya hari ini dia ada di gereja. Dia menunggu datang ke anak. Saya datang. Saya bersujud. Saya menangis. Saya menangis. Saya menangis. Terjadi-jadi. Waktu itu kita pakai masker, jadi tidak ada orang yang tahu. Dan kita berjauhan saat jarak jauh, tidak ada yang dekatan. Di situ saya menangis, terima kasih Tuhan, terima kasih Tuhan Yesus, Kau sudah bawa saya ke rumahmu, di mana saya dipanggil, di gereja yang saya dipanggil, di situlah tempat yang saat itu, oma itu yang saya kasih duduk, di situlah saya duduk. Hari itu di tanggal 16 Agustus 2020, di situlah saya duduk, yang pertama kali saya dipanggil oleh Tuhan Yesus, itulah tempat. Dan akhirnya dari situ sudah saya belajar selalu ada ke gereja. Mungkin saat itu, saat saya melayani, saya bekerja sebagai pengasuh perawat oma setiap hari Minggu. Saya selalu datang ke gereja, walaupun saya tidak mengerti firman. Yang dihotbahkan saya tidak mengerti. Akhirnya, dengan berjalannya waktu, Tuhan mengatakan di dalam hati saya, Fitri kamu harus dibaptis. Akhirnya saya mencari gereja yang membaptis saya, karena gereja itu tidak bukan tempat saya dibaptis. Saya di gereja lain dibaptis. Puji Tuhan, saya dibaptis secara yang disampaikan di Alkitab. Dan saya pergi menyerahkan diri saya sendiri untuk dibaptis, untuk mengikuti Tuhan Yesus Kristus. Yang luar biasanya saat dibaptis ada sesuatu yang mengejutkan bagi saya. Mungkin orang lain tidak merasakan, tapi saya yang merasakan saat itu saya mau. Kebetulan saya dibaptis orang. Saya turun ke kolam. Ketakutan saya mulai menjadi di situ. Keraguan saya, kebingungan saya terjadi saat saya turun ke kolam. Tapi saya bingung begini dengan Tuhan. Tuhan, saya sendiri mau ikut Engkau. Saya mau menyerahkan diriku kepadamu ya Bapa untuk menjadi anakmu. Tapi kenapa rasa takut dan keraguan ini ada saat aku masuk di air ini? Tuhan tolong saya. Tolong Tuhan saya, Tuhan tolong. Karena saya sendiri mau. Saya mau, saya siap Tuhan. Tetap saya berjalan dan masuk di kolam itu bersama pendeta, seorang pendeta. Dan akhirnya saat mereka mulai berdoa, mulai rasa gemetar itu ada. Dan saat itu saya dicelupkan, kayak ada sesuatu yang keluar dari tubuh saya. Duduk, saya waktu dibaptis, setelah pendeta selesai membaca doa, saya pingsan. Saya tidak sadarkan diri. Mungkin tidak semua orang yang merasakan seperti itu. Karena saya merasakan seluruh beban saya, mungkin seluruh sakit saya, seluruh penderitaan saya, Tuhan ambil saat itu. Maka itu juga saya kayak rasa ngeplong. Kayak saya mempunyai hidup yang baru bersama Tuhan. Jadi
saya menyerahkan diri, saya dibaptis dengan pendeta bersama istri dan ada satu orang yang menemani saya itu saja di suatu gereja di tempat ini. Tetapi dalam perjalanannya saya tidak bertumbuh di tempat itu. Saya dibawa jalan dengan Tuhan. Saya dipertemukan dengan persekutuan demi persekutuan. Saya diperhadapkan dengan orang yang menyakitkan. Saya saat menjadi anak Tuhan. Saya Tuhan, kenapa saya jadi orang Kristen? Kenapa begini saja? Saya pikir setelah saya jadi orang Kristen, saya tidak sakit lagi. Ternyata saya masih merasakan penderitaan yang menyakitkan yang hampir-hampir. Roh bunuh diri saya muncul kembali. Saya yang terlalu sering mau bunuh diri di waktu yang masa lalu di keyakinan saya yang dulu. Hari ini saya diperhadapkan dengan situasi yang sangat menyakitkan buat saya. Membuat saya harus punya pikiran untuk bunuh diri lagi. Karena hidup di tempat orang yang tidak punya keluarga, tidak punya siapapun yang saya harus mengadu. Saya punya rasa sakit, saya punya, dan Bapak dan semua penonton tahu, dari mana seorang perempuan, seorang janda, dihadapkan dengan hal-hal yang tidak benar, sedikit saja pun salah, ini di depan orang, di tempat, yang akhirnya saya salah. Di hadapan mereka saya begini, saya salah, begitu saya salah, dan saya tidak benar, dicap orang perempuan tidak benar. Sampai-sampai saya sambil berjualan kue, saya masih lagi jualan kue. Saya pergi sebelum saya ke gereja, saya bawa ke kue saya ke tempat jualan, saya bilang, ini gereja kue. Saya dihina, saya dicaci, saya dimaki. Saya setelah menjadi saya Tuhan, kenapa sakit bikin saya pikir salah satu kenal Tuhan Yesus. Saya punya hidup sudah baik-baik saja, saya sudah nyaman-nyaman saja. Saya bisa berpikir mungkin masa depan saya mau bagaimana. Ternyata tidak. Itu tidak saya rasakan. Akhirnya berjalannya waktu, tidak ada orang yang menolong saya. Tidak ada tempat saya mengadu lagi teman-teman ataupun siapa. Akhirnya saya bertekuk-lutut kembali di hadirat Tuhan. Tuhan Yesus, aku bertekuk-lutut di hadapan-Mu. Bawa aku Tuhan, pakai aku Tuhan, bawa aku ke tempat di mana aku bertumbuh, di mana aku berakar dan berbuah yang manis. Walaupun Tuhan saat ini saya tidak mengerti perkataanku ini, tapi yang saya tahu perkataan ini benar. Karena saya sering mendengar, saya belajar firman itu melalui YouTube. Saya apa firman karena saat itu COVID, jadi tidak bisa ke gereja. Mungkin saya tidak mengerti dengan gereja punya, tapi di dalam firman di YouTube saya belajar di situ dan saya cuma tahu dan penyembahan lagu-lagu mereka saya cuma dengar dari YouTube. Saya belajar iman dari YouTube, karena saya belajar dengan begitu banyak pendeta-pendeta yang saya belajar di situ. Akhirnya dengan perjalanan iman, saya ketemu dengan persekutuan doa. Saya belajar di situ mau mengenal dan banyak Tuhan mengajari saya untuk membaca kebenaran firman. Saat saya sudah bertekuk lutut, Tuhan bawa saya di tempat di mana saya di situ mulai di tempat inilah saya dididik, digembleng dengan Tuhan. Belajar kebenaran firman. Saya suruh membaca firman. Kamu mau dengan saya, Fitri? Tuhan bilang, baca firman. Puji Tuhan, saya belajar firman dari kejadian, dari perjanjian baru. Karena dia mengajarkan kalau kamu mau kenal Tuhan Yesus lebih dahulu, belajar dari perjanjian baru. Saya ikut dari perjanjian baru, saya habiskan. Dan setiap masa penasaran, jujur, saya sampai saya waktu saya membaca kebenaran dari Matius saja, saya sudah menangis, saya kena lawatan. Saya bilang, Tuhan, terlalu berbeda dengan perkataan orang dari seberang sana tentang Tuhan Yesus. Saya menangis sampai saya pingsan. Saya bangun kembali di kamar ini pun, di tempat ini, di kamar saya ini, saya di sini lah membaca kebenaran firman. Semua saya belajar, saya penasaran setiap saat di waktu mana saya bisa membaca firman. Puji Tuhan, sampai saya masuk di dalam perjanjian lama. Saya belajar, begitu luar biasa saya. Oh, Tuhan itu luar biasa. Satu yang mungkin saya belum katakan, di waktu saya mengenal Tuhan Yesus pertama, saya menyerahkan hidup saya pertama di Tuhan Yesus, saya dipertemukan dengan anak perempuan saya. Selama 1 tahun lebih, saya mau komunikasi. Saya tidak tahu anak saya punya bagaimana, hidup mati atau bagaimana, mereka juga tahu saya di mana dan saya bagaimana. Saya hidup atau mati, mereka tidak tahu. Tapi cara Tuhan, saya selalu menyerahkan diri saya kepada Tuhan. Tuhan pertemukan saya dengan anak perempuan saya lewat media sosial, lewat messenger. Saya tidak kasih nomor WA saya masih menjaga diri saya tidak mau diketahui di mana saya berada. Yang luar biasa di situ, anak saya meminta saya, dia menangis menjerit. Karena waktu itu anak perempuan saya, anak pertama saya, mau ujian skripsi. Dan dia tidak mau maju mengikuti ujian skripsinya saat dia tidak mendapat doa dari seorang ibu.
Puji Tuhan, awal itu saya menangis. Waktu dia menelpon dia menangis Tuhan. Katanya di seberang, kata orang Islam, saat kita sudah berbeda keyakinan, anak saya tidak tahu Tuhan, kalau saya sudah mengikuti Engkau Tuhan Yesus. Mereka mengatakan, kalau kita sudah berseberangan, Tuhan kita tidak didengar lagi, karena kita punya tembok pembatas. Jadi saya masuk, setelah selesai menelpon, saya masuk berdoa di Tuhan, Tuhan Yesus. Saya hanya berserah kepadamu, karena saya tahu Kau Allah dan jalan kebenaran dan hidup. Saya percaya tidak ada doa yang sia-sia Tuhan. Saya percaya kepadamu ya Bapa. Akhirnya saya berdoa untuk anak saya yang luar biasanya. Ini saya selalu bilang, telur itu pecah. Kenapa? Di saat anak saya sudah selesai diskusi, sudah mendapatkan hasilnya, dia menelpon saya kembali lewat messenger. Saya belum kasih nomor WA asalnya. Dia mengatakan, Ibu, terima kasih ya. Dengan doa Ibu, saya bisa mengikuti mengapa menghadapi seperti saya menjawab semua, menjawab setiap apanya jadi ujian saya dengan hasil yang luar biasa. Hari itu dia kebetulan dia di Fakultas Farmasi dan dia bisa mendapat IP-nya 4, itu semua karena Tuhan. Di situ saya langsung bersujud, saya menyembah, menangis, Tuhan ajar aku mengenal. Mereka di sebelah itu selama ini bertahun-tahun membodohi aku. Ajarkan aku untuk mengenalmu ya Tuhan. Engkau Allah yang hebat. Sekalipun saat ini aku belum mengertimu ya Bapa. Tuhan bawa aku berjalan bersamamu. Aku ingin mengenal Engkau siapa pribadimu ya Bapa. Aku ingin mengenal. Sampai hari ini begitu banyak saya bisa bersaksi ke tempat persekutuan doa saya dipertemukan oleh hamba-hamba Tuhan yang luar biasa. Saya belajar bagaimana Tuhan Yesus Kristus dan hari ini saya bertemu dengan pendeta gembala yang membawa saya dalam kebenaran mengajarkan hal ini. Saya sudah belajar melayani di satu gereja. Saya melayani hari ini, saya punya pelayanan komsel. Dan puji Tuhan di tempat ini sudah banyak titik komsel. Saya berani membawa menangkan jiwa. Ini semua karena Tuhan yang luar biasa. Kalau hari ini seorang Fitri yang kemarin tidak punya apa-apa, yang rupiah baju pun cuma 2 lembar, hari ini bisa seperti ini semua karena Tuhan yang luar biasa. Saya percaya setiap rencana Tuhan, rencananya indah. Walaupun Tuhan mengajari saya dengan begitu sakit, bagaimana saya belajar mengampuni. Hari ini saya sudah belajar mengampuni. Saya belajar memaafkan. Saya tidak marah lagi sama mantan saudara masa lalu saya. Selalu saya belajar ikhlas. Hari ini Tuhan mengajarkan saya. Apa itu mengampuni? Tuhan mengatakan, kamu mengampuni, kamu tidak melupakan masa itu, semua itu, tapi kamu tidak punya rasa sakit lagi. Dan saya belajar di sini. Kalau hari ini, saya mungkin bisa dengan ada senyuman, walaupun rasa sakit itu ada, tapi saya tidak merasakan sakit itu. Karena kenapa? Luar biasanya Tuhan. Hati yang saya yang sudah begitu hancurnya, yang begitu yang ada cuma mau mati, yang ada cuma mau gila saja. Tapi hari ini saat saya bertemu sosok pribadi yang punya yang penuh kasih, yang luar biasa, dahsyatnya Tuhan Yesus Kristus yang mengubah hati saya. Lebih indah daripada hati yang kemarin. Saya bisa belajar, saya bisa menuntun anak-anak saya, sekalipun saya ditolak. Jujur saya ditolak, saya dihina, saya dicaci. Anak-anak saya menolak saya waktu saya mengenal Tuhan Yesus. Akhirnya saya cukup lama saya mau terbuka kepada anak saya kalau saya sudah terima Tuhan Yesus. Tapi istilah Tuhan mengolah kata Tuhan saat engkau tidak mengakui saya kepada orang ke depan di hadapan orang, Tuhan tidak mengakui kita. Dari situ saya belajar bagaimana mengikut Tuhan Yesus, bagaimana mengikut salib yang tidak mudah. Bagaimana kita meninggalkan orang tua, bapak, ibu, anak, saudara. Kita meninggalkan mereka semua. Karena Tuhan Yesus yang telah disalibkan untuk kita. Hari ini saya belajar, saya hari ini bersama-sama hamba-hamba Tuhan, sama seorang mama pendeta, seorang gembala, kita dipakai untuk pelayanan komsel. Hari ini, kalau hari ini saya sudah menjadi seorang hamba Tuhan, itu bukan karena saya punya hebat, tapi karena Tuhan yang luar biasa. Karena memang jujur, saya rindu. Kalau saya berdiri ada di sini, ini bukan secara kebetulan. Ini adalah doa yang saya panjatkan. Jujur saya mendoakan, saya mau jadi kesaksian kepada seluruh bangsa bahwa Tuhan itu luar biasa. Tuhan Yesus itu dasar, Tuhan itu hidup, Tuhan itu nyata, Tuhan itu jalan kebenaran. Kalau di sebelah masih makanan, ihdinas siratal mustaqim, tunjukkan jalan yang lurus. Di sini kita adalah Tuhan yang luar biasa. Mungkin itu yang saya bisa sampaikan kepada Bapak. Hari ini saya pelayanan komsel, saya mau semua orang kenal Tuhan yang luar biasa. Saya mau
Saat semua orang punya beban, aku lihat jangan lari kemana-mana. Karena kita punya Tuhan yang luar biasa, kita punya Tuhan yang dahsyat. Dialah jalan kebenaran. Dialah harta yang terindah, harta yang luar biasa buat kita semua anak-anak Tuhan. Haleluya. Ya teman-teman, ada satu firman Tuhan yang saya mau bagikan dalam Efesus pasal 1 ayat yang ketiga sampai ayatnya yang ke-14. Firman Tuhan berkata, "Terpujilah Allah dan Bapa Tuhan kita Yesus Kristus, yang dalam Kristus telah mengurniakan kepada kita segala berkat rohani di dalam surga. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Dalam kasih Ia telah menentukan kita dari semula oleh Yesus Kristus untuk menjadi anak-anaknya sesuai dengan kerelaan kehendak-Nya, supaya terpujilah kasih karunia-Nya yang mulia, yang dikaruniakannya kepada kita di dalam Dia yang dikasihinya. Sebab di dalam Dia dan oleh darah-Nya kita beroleh penebusan, yaitu pengampunan dosa, menurut kekayaan kasih karunia-Nya, yang dilimpahkannya kepada kita dalam segala hikmat dan pengertian. Sebab Ia telah menyatakan rahasia kehendak-Nya kepada kita, sesuai dengan rencana kerelaannya, yaitu rencana kerelaan yang dari semula telah ditetapkannya di dalam Kristus, sebagai persiapan kegenapan waktu untuk mempersatukan di dalam Kristus, sebagai kepala segala sesuatu, baik yang di surga maupun yang di bumi. Aku katakan di dalam Kristus, karena di dalam Dialah kami mendapat bagian yang dijanjikan. Kami yang dari semula ditentukan untuk menerima bagian itu sesuai dengan maksud Allah, yang di dalam segala sesuatu bekerja menurut keputusan kehendak-Nya, supaya kami yang sebelumnya telah menaruh harapan pada Kristus boleh menjadi puji-pujian bagi kemuliaan-Nya. Di dalam Dia kamu juga, karena kamu telah mendengar firman kebenaran, yaitu Injil keselamatanmu, di dalam Dia kamu juga, ketika kamu percaya, dimeteraikan dengan Roh Kudus yang dijanjikannya itu. Dan Roh Kudus itu adalah jaminan bagian kita sampai kita memperoleh seluruhnya, yaitu penebusan yang menjadikan kita milik Allah untuk memuji kemuliaan-Nya. Ya teman-teman, kiranya melalui kesaksian dan juga firman Tuhan yang kita dengarkan boleh memberkati kita dan iman kita terus bertumbuh di dalam mengiring Kristus dalam kehidupan kita. Dan teman-teman, kiranya Tuhan terus memberkati kita dan terus dukung perkembangan channel ini melalui like, comment, subscribe, dan juga share ke teman-teman yang lain, ke grup-grup rohani di media sosial teman-teman, agar banyak orang juga diberkati dan percaya kepada Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat mereka. Terima kasih, kiranya Tuhan terus memberkati dan menyertai kehidupan kita. Dan nantikan video selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati.